Ya, selamat ketemu kembali dengan saya. Ketemu kembali dengan saya orang biasa saja. Hanya tergoda untuk ngobrol. Oke, apa ini? Periksa pengaturan audio Anda, suara tidak terdeteksi. Waduh, seperti ini. Kadang-kadang memang software, oh iya ya, tidak terdeteksi dengan baik. Oke, seperti ini. Halo. Oke, oke. Sambil menunggu siapa tahu ada yang tertarik. Oke, 100%. 100 mikrofon. Ya udah kok nggak ada. Aduh, atau ini harus dicopot. Halo, ya, ya, aduh. Oke. Jadi belum ada yang nonton. Jadi saya tergoda untuk menulis tema ini, ya. Tapi gara-gara saya nonton Komal Room tentang biro jodoh gitu ya, atau nyari jodoh lah. Nah, oleh hostnya itu para tamu diminta pendapatnya gitu ya. Kriteria apa yang Anda, pasangan hidup yang Anda inginkan itu apa gitu ya. Ya macam-macam lah. Rata-rata itu yang yang mereka inginkan dalam pasangan itu ya cenderung melindungi dirinya. Saya cari pasangan yang mapan dalam penghasilan, tidak marah-marah, tidak cemburu, tidak bersikap kasar, ada yang tidak membatasi karena dia sering sering jajan gitu atau sering keluar main dengan teman-temannya gitu ya. Jadi banyaklah permintaannya. Kalau pasangan saya tidak mau setelah menikah kegiatannya dibatasi, bermain dengan teman gitu ya. Banyaklah. Jadi keinginan-keinginan yang rata-rata keinginan semua tamu itu diungkapkan. Nah, yang jadi masalah buat saya itu kan seperti membuat syarat sebelum kita ketemu dengan orang yang kita sukai. Jadi saya tidak peduli dengan orangnya seperti apa, apakah saya tertarik atau tidak. Pokoknya syaratnya seperti ini. Nah, masing-masing tamu mempunyai syarat sendiri untuk pasangan yang dia inginkan. Tidak bawel, tidak cerewet, tanggung jawab, bisa mencari uang, tidak membatasi. Pokoknya semua ditujukan kepada diri dia untuk keuntungan dia. Jadi dia mencari pasangan dengan syarat siapa saja boleh asal itu tidak merugikan diri dia. Kasarannya seperti itulah ya, tidak merugikan dirinya.
ini maksudnya apa? Saya juga belum tahu. Ini lab Anda tidak memenuhi syarat. Atau karena ini di laptop ya? Apa saya harus pindah nih ya? Pindah device. Ini device ya, istilahnya device kali ya. Atau pindah alat lah. Jadi mungkin loh ya. Jadi begitulah. Pada intinya mereka tuh melindungi dirinya, memberikan persyaratan siapapun pasangan hidupnya tidak boleh merugikan diri dia. Buat saya pribadi, setahu yang saya ketahui, hal-hal yang seperti ini adalah dibilang penyakit bukan ya, tapi itu suatu sindrom. Jadi ada kecenderungan orang-orang yang seperti ini justru kesulitan mencari pasangan. Jadi ada namanya sindrom putri. Itu kalau perempuannya putri raja atau sindrom pangeran putra raja. Jadi dalam kebanyakan kisah itu biasanya seorang pangeran kesulitan mencari pasangan atau seorang putri raja kesulitan mencari pasangan karena posisinya dia memposisikan dirinya ya, karena memang dia anak raja kan posisinya tinggi, maka dia bikin syarat, suami saya atau istri saya itu juga harus anak raja, kekuasaan rajanya harus lebih tinggi dari kekuasaan orang tuanya, kekayaannya juga seperti itulah, orangnya harus santun sesuai tradisi kerajaan. Nah, itu menurut saya ya, hal-hal yang seperti itu adalah saya katakan sindrom seorang putri raja atau pangeran. Nah, tapi di sisi lain pada umumnya nih ya, mereka-mereka yang sering bikin persyaratan, padahal kan semakin banyak syarat itu kan semakin mempersulit mencari pasangan hidup. Kedua, ketika kita kenal dengan seseorang, kita kan tidak tahu karakter dia sebelum kita banyak berinteraksi dengan dia. Kita tidak pernah tahu karakter. Kadang-kadang banyak orang juga justru sebelum nikah terlihat baik, tapi setelah nikah justru kelihatan buruknya, perangainya, karakternya buruk. Nah, umumnya yang punya sindrom kayak tadi lah ya, atau bahasanya apa saya nggak tahu ya, sebenarnya angan-angannya dia menempatkan diri sebagai seorang putri atau seorang pangeran itu, umumnya dia punya mengimpikan gitu ya, mengimpikan ada sebuah ketidaksengajaan gitu ya, ketidaksengajaan suatu peristiwa yang mempertemukan dia dengan lawan jenisnya ya. Nah nanti terus yang mempertemu dengan lawan jenisnya yang menunjukkan ketulusannya atau ketulusan lah ya. Misalnya dia sedang jalan, terus ada wanita jalan bersebelahan atau gitu ya, dia kepleset. Nah, lawan jenisnya kepleset terus jatuhnya ke
tetap ke dia gitu ya, dan dia me, apa, menimpa dirinya, terus akhirnya dia tolong dan akhirnya kenalan. Ya kenalan akhirnya lambat laun kenalan dan mereka tidak punya pretensi apa-apa, hanya sekedar karena ya itu tadi suatu pertemuan yang tidak sengaja dan masing-masing merahasiakan latar belakangnya gitu. Nah biasanya gitu ya, keinginan dia itu kalau dia jadi pangeran dia ketemu siapa, tapi yang lawan jenisnya itu tidak tahu kalau dia seorang pangeran lah. Nah, itu biasanya impian-impian dia kayak yang film-film yang dia tonton ya seperti itu kan. Yang dia tonton CEO jatuh cinta sama cleaning service gitu ya. Itu yang dia suka. Tapi dalam kenyataannya justru ungkapan-ungkapan yang dia ceritakan itu justru sebaliknya. Tangan saya harus begini, 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 begini. Itu kan satu justru untuk melindungi dirinya. Yang jadi persoalan kan apakah dia juga mempunyai karakter yang dia inginkan, seperti yang dia inginkan? Belum tentu juga. Kalau dia menginginkan pasangannya tidak marah-marah, apakah dia juga orang yang tidak pernah marah, tidak marah-marah? Kalau dia menginginkan pasangan dia tidak cemburuan, apakah dia sendiri juga tidak seorang pencemburu? Kalau dia ingin pasangannya tidak membatasi dirinya kalau dia nanti menikah, apakah dia sendiri juga akan membatasi pasangannya? Belum tentu juga. Nah, justru itulah saya dengan tema ini kita ceritalah sebenarnya apa sih ya. Kalau Anda sudah sama-sama saling suka gitu kan, Anda bolehlah mendefinisikan rasa suka Anda. Cinta itu apa? Itu saya rasa itu justru bagus lah. Kalau mereka bisa menemukan titik temu, pikiran yang sama, pola pikir yang sama, yang semulanya pola pikirnya berbeda menjadi sama, ya tidak semuanya lah. Tapi semakin banyak persamaan dalam pola pikir tentang apa itu cinta, kemungkinan untuk hidup bersama itu lebih lebih bagus dan lebih lebih langgeng, lebih tidak ada masalah. Apakah benar atau tidak? Ya kita obrolkan. Ya, saya nunggu kalau ada tanggapan lah. Hmm, ya, ada. Sepertinya saya kalau iringi lagu nanti dapat dapat peringatan lagi deh dari TikTok. Tapi kalau dari YouTube YouTube biasanya, tapi kan biasanya orang dari YouTube ya, karaokean itu kan YouTube ya. Hmm, coba kalau saya gunakan dari internal device ini bisa nggak ya? Semoga aja tuh, coba saya gunakan dari 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 YouTube. Tadi kalau orang-orang karaoke itu bisa ya karaoke.
Terlalu besar kayaknya. Bésame mucho, Tuh. como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame, Ya, sambil lihat deh. bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, estar junto a ti. Piensa que tal vez mañana yo estaré muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Dearest one, if you should leave me, each little dream would take wing and my life would be through.